Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas mengenai teori tentang tokoh dan penokohan dalam suatu karya sastra, yakni cerpen yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku karangan Beauty Rex. Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih perihal garis besar dari cerita pendek yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku karyanya Beauty Rex. Nah, cerita yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku ini mengisahkan tentang seorang tokoh perempuan, yakni aku, yang dipanggil dengan nama Di. Nah, tokoh aku ini, dia dikisahkan dulunya itu memiliki pernikahan yang harmonis dan manis. Tapi sayangnya, menjelang tahun ketiga pernikahannya itu mulai tidak baik-baik saja. Tepatnya ketika tokoh aku divonis kanker rahim, lalu harus segera menjalankan operasi pengangkatan rahim, yang mana sejak saat itulah suaminya mulai berubah. Nah, hingga sampai di mana suaminya itu sudah mementingkan orang lain dibandingkan istrinya sendiri. Namun, meskipun begitu, tokoh aku masih tetap saja mau memaafkan suaminya karena bagi tokoh aku, suaminya adalah segalanya bagi dirinya. Nah, pada video kali ini kita itu akan membahas perihal dua hal. Nah, pembahasan kita yang pertama ialah mengidentifikasi jumlah munculnya tokoh dalam cerita pendek tersebut yang kemudian apa perannya ketika muncul, yakni apakah sebagai subjek, yakni pelaku, atau apakah sebagai objek, yakni sasaran. Nah, dalam kegiatan ini nih, kita akan mengidentifikasi tokoh yang aktif saja, yang mana tokoh yang ikut berbuat atau berbicara. Nah, setidaknya tokoh tersebut, dia itu sekurang-kurangnya memiliki satu dialog. Untuk tujuan dari kegiatan ini sendiri, itu adalah untuk menentukan tokoh utama dalam cerpen yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku, baik dalam segi aspek seringnya muncul, seringnya menjadi objek, ataupun seringnya menjadi subjek. Nah, oke, langsung saja kita mulai kegiatan pertama kita, yakni mengidentifikasi. Oke, langsung saja kita mulai kegiatan pertama, yakni mengidentifikasi jumlah munculnya tokoh aktif. Nah, yang pertama itu perihal jumlah munculnya tokoh Akbar. Tokoh Akbar sendiri dalam cerita pendek ini, dia muncul sebanyak 3 kali dalam dialog. Ketika dibangunkan, ia malah cemberut sambil berkata, "Aku libur aja, Di." Lalu yang kedua, "Gak bisa di rapat, gak akan bisa mulai tanpa aku," tegasnya sambil menggenggam jemariku. Lalu yang ketiga, "Sabtu dan Minggu itu belum cukup untuk ngurangin rasa kangenku sama kamu, Di." Nah, sedangkan untuk tokoh aku yang bernama Di, dia itu muncul sebanyak 6 kali dalam cerpen ini, yakni pada dialog, "Bar, kamu jangan mulai lagi dong." Yang kedua, "Hati-hati ya, nanti siang kita bakal ketemu kok. Bakal makan siangnya nanti aku anterin. Kita makan siang bareng," jelasku sambil merapikan baju kerja Akbar lalu membalas pelukannya. Yang ketiga, "Di tengahnya gelapnya malam dan lampu ruangannya sudah mati, aku memilih untuk tersenyum sendu sambil berkata, 'Akhirnya kamu kesini, Bar.'" Yang keempat itu ada, "Kamu lembur lagi?" tanyaku ketika Akbar bilang bahwa ia tidak bisa menemaniku malam ini dengan alasan yang sama lagi, yakni rapat. Lalu selanjutnya itu ada, "Nggak bisa ditunda. Untuk malam ini aja. Aku butuh kamu, Bar. Pintaku." Lalu yang terakhir itu ada, "Ya sudah, kamu hati-hati. Kayaknya mereka lebih butuh kamu daripada aku ya." Lirihku sambil berusaha tersenyum. Nah, secara keseluruhan, teman-teman semua bisa lihat pada tabel berikut perihal jumlah munculnya tokoh aktif dalam cerpen Engkau Segalanya Bagiku. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi perihal tokoh aktif yang berperan sebagai subjek dalam cerpen yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku. Nah, yang pertama itu ada tokoh Akbar. Nah, dalam cerpen ini sendiri, tokoh Akbar dia itu berperan sebagai subjek sebanyak 4 kali. Nah, hal itu tampak pada kutipan, "Pagi-pagi begini, aku sudah disibukkan dengan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak merepotkan jikalau tidak ada tingkah aneh Akbar yang masih saja tertidur dan tidak mau berangkat ke kantor." Nah, dalam kutipan itu, tokoh Akbar dia menjadi subjek atau pelaku yang membuat tokoh aku menjadi kerepotan di pagi-pagi hari. Lalu yang kedua itu ada,
Kemudian Akbar pergi meninggalkanku sendirian. Sebenarnya aku sudah terbiasa, namun entah mengapa malam ini terasa jauh lebih menyakitkan dari malam-malam sebelumnya. Nah, pada kutipan itu, tindakan yang dilakukan oleh tokoh Akbar kepada tokoh aku itu membuat tokoh aku merasa hatinya lebih sakit dari malam-malam sebelumnya, alias dari yang sudah pernah ia rasakan atas tindakan yang dilakukan oleh tokoh Akbar kepadanya. Lalu yang ketiga itu ada, saat sampai di mobil, ponselku bergetar pertanda panggilan masuk dari Akbar. Nah, dalam kutipan ini, tokoh Akbar dia menjadi orang yang menyebabkan ponselnya tokoh aku bergetar. Nah, lalu yang terakhir itu ada, atau mungkin takdirku memang seperti ini, diselingkuhi. Nah, dalam kutipan itu, tokoh Akbar dia menjadi pelaku, yakni yang berselingkuh dalam hubungan rumah tangga yang sudah ia jalani bersama tokoh aku selama hampir 3 tahun. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tokoh aku yang berperan sebagai subjek dalam cerpen yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku. Nah, tokoh aku dalam cerpen ini, dia menjadi subjek itu sebanyak 1 kali, yakni pada kutipan, dapat kulihat keterkejutan Akbar yang diiringi dengan langkahnya yang tiba-tiba terhenti, membuat wanita di sampingnya bertanya alasan dari tindakan Akbar. Beda denganku yang memilih untuk tersenyum tipis dan tetap duduk dalam keadaan tenang ketika mereka sudah dekat denganku. Nah, pada kutipan itu, keberadaan tokoh aku sebagai pelaku itu membuat tokoh Akbar bertingkah demikian, yakni merasa terkejut karena mendapati tokoh aku tidak jauh dengan posisinya saat itu. Nah, sehingga keterkejutan itu membuat tokoh Akbar menjadi tiba-tiba berhenti berjalan. Nah, boleh dikatakan nih bahwa tindakan yang tokoh Akbar itu lakukan adalah karena keberadaannya tokoh aku, alias penyebab atau pelakunya itu ialah tokoh aku. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, teman-teman boleh lihat jumlah tokoh aktif yang berperan sebagai subjek dalam tabel berikut ini. Nah, selanjutnya itu kita akan mengidentifikasi perihal jumlah peran sebagai objek yang dilakukan oleh tokoh aktif. Nah, yang pertama itu ada tokoh Akbar yang mana dia berperan sebagai objek dalam cerpen ini sebanyak 1 kali, yakni dalam kutipan, dapat kulihat keterkejutan Akbar yang diiringi dengan langkahnya yang tiba-tiba terhenti, membuat wanita di sampingnya bertanya alasan dari tindakan Akbar. Beda denganku yang memilih untuk tersenyum tipis dan tetap duduk dalam keadaan tenang ketika mereka sudah dekat denganku. Nah, pada kutipan itu, sasarannya dari tindakan yang dilakukan oleh tokoh aku adalah Akbar, yang mana tindakan yang dilakukan oleh tokoh aku itu ditujukan kepada tokoh Akbar. Nah, selanjutnya kita akan membahas perihal tokoh aku sebagai objek, yang mana dalam cerpen ini sendiri, tokoh aku berperan sebagai objek itu sebanyak 4 kali. Nah, hal itu tampak pada kutipan berikut ini. Pagi-pagi begini, aku sudah disibukkan dengan berbagai macam hal yang sebenarnya tidak merepotkan jikalau tidak ada tingkah aneh Akbar yang masih saja tertidur dan tidak mau berangkat ke kantor. Nah, dalam kutipan itu, terlihat jelas nih bahwa sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh tokoh Akbar itu sendiri ialah kepada istrinya, yakni tokoh aku. Nah, lalu kutipan yang kedua itu ada, kemudian Akbar pergi meninggalkanku sendirian. Nah, dalam kutipan ini, objek yang ditinggalkan oleh tokoh Akbar sendiri itu ialah tokoh aku. Lalu selanjutnya itu ada kutipan, atau mungkin takdirku memang seperti ini, diselingkuhi. Nah, dalam kutipan ini, tokoh aku dia berperan sebagai objek, yang mana tokoh aku merupakan korban dari tindakan yang dilakukan oleh subjek, yakni diselingkuhi. Nah, lalu yang terakhir, itu ada, sepertinya dia sangat sibuk sampai tidak sempat untuk melakukannya. Ya, dia sangat sibuk menemani anak perempuan itu. Nah, dalam kutipan ini, tokoh aku merupakan objek atau sasaran atau korban dari tindakan yang dilakukan oleh tokoh Akbar dikarenakan terlalu sibuk bersama dengan selingkuhannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, teman-teman bisa lihat pada tabel berikut perihal jumlah perannya tokoh aku sebagai objek atau sasaran. Nah, dalam kegiatan mengidentifikasi ini, kita bisa menarik 3 kesimpulan yang mana berupa siapa tokoh utama dalam cerpen yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku karya Beauty Rex. Yang mana untuk menentukan tokohnya itu sendiri, kita bagi dalam 3 aspek, yakni yang pertama itu
Jika kita menentukan tokoh utama dengan melihat jumlah munculnya dalam suatu karya, maka tokoh utama dalam cerpen ini sendiri adalah tokoh aku, yang mana ia muncul sebanyak 6 kali. Sedangkan untuk tokoh Akbar sendiri, dia muncul sebanyak 3 kali. Nah, yang kedua, jika kita menentukan tokoh utama dengan melihat jumlah munculnya sebagai subjek dalam suatu karya, maka tokoh utama dalam cerpen yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku ini adalah tokoh Akbar, yang mana dia menjadi subjek sebanyak 3 kali. Sedangkan tokoh aku menjadi subjek itu sebanyak 1 kali. Nah, yang ketiga itu ada jika kita menentukan tokoh utama dengan melihat jumlah munculnya sebagai objek dalam suatu karya, maka tokoh utama dalam cerpen ini adalah tokoh aku, yang mana dia menjadi objek sebanyak 4 kali. Dan sedangkan untuk tokoh Akbar, dia menjadi objek sebanyak 1 kali. Nah, dalam cerpen ini sendiri, pengarang menghadirkan setiap tokohnya itu melalui sudut pandang orang pertama, yakni tokoh aku, yang mana penulis itu memunculkannya dengan sangat rapi dan tertata, alias tidak terkesan tiba-tiba. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kegiatan yang kedua, yakni menjadikan diri kita sendiri sebagai tokoh utama. Nah, maksudnya itu ialah kita bertingkah seolah-olah merupakan tokoh utama dalam cerpen yang berjudul Engkau Segalanya Bagiku ini, karyanya Beauty Rex. Nah, kemudian kita bertindak sesuai dengan sikap kita sendiri, yakni apakah sejalan dengan tindakan tokoh utama yang dibuat oleh penulis atau bertentangan. Nah, dalam kegiatan ini, saya mengambil 2 sikap dari tokoh utama. Untuk tokoh yang pertama, saya memilih tokoh aku yang berperan sebagai subjek, yang mana hal itu tampak dalam kutipan. Dapat kulihat keterkejutan Akbar yang diiringi dengan langkahnya yang tiba-tiba terhenti, membuat wanita di sampingnya bertanya alasan dari tindakan Akbar. Beda denganku yang memilih untuk tersenyum tipis dan tetap duduk dalam keadaan tenang ketika mereka sudah dekat denganku. Nah, dalam kutipan tersebut, saya tentu akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh tokoh aku jikalau mendapati suaminya tengah bersama dengan selingkuhannya. Nah, saya tentu akan memilih untuk diam sambil mengamati, dibandingkan harus bertindak seperti berkelahi yang nantinya akan membuat diri saya sendiri malu, karena pada akhirnya tokoh Akbar tentu akan lebih memilih membela selingkuhannya. Nah, selain itu, latar dari pertemuan tokoh aku dan tokoh Akbar sendiri adalah rumah sakit, yang membuat saya tentu berpikir berulang kali untuk melakukan adegan perkelahian. Nah, dibandingkan nih melakukan kegiatan yang menghabiskan tenaga, saya lebih baik memutuskan untuk diam saja sambil memasang tampang baik-baik saja. Selain itu, dalam konteks ini, tokoh aku digambarkan sebagai seseorang yang habis melakukan operasi. Nah, jadi memutuskan untuk diam saja sambil memasang tampang baik-baik saja merupakan pilihan yang tepat, dan hal itu sesuai dengan tindakan yang saya ambil nantinya jikalau saya menjadi tokoh aku. Nah, lalu selanjutnya saya menjadikan diri saya sebagai tokoh aku yang berperan sebagai objek, yang mana dalam kutipan atau mungkin takdirku memang seperti ini, diselingkuhi. Nah, dalam hal ini, jikalau saya nih menjadi tokoh aku, maka saya akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan yang penulis tulis perihal tindakan tokoh aku. Nah, pada cerpen ini, tokoh aku dia digambarkan sebagai wanita yang ikhlas ketika suaminya berselingkuh. Dan bahkan, ia rela memaafkan segala kesalahan suaminya yang sudah terlampau melewati batas. Nah, kalau saya berperan sebagai tokoh aku, maka saya akan memilih untuk meminta cerai atau berpisah. Alias, daripada batin saya semakin sakit dan tersiksa, ya lebih baik dilepaskan saja. Selain itu, selingkuh merupakan habit atau kebiasaan, yang mana jikalau seseorang sudah berselingkuh 1 kali, maka nantinya ia akan melakukannya lagi. Nah, tindakan saya yang memilih untuk langsung bercerai inilah yang membuat saya juga malas untuk membuang energi melakukan perkelahian dengan selingkuhannya tokoh Akbar. Lagi pula nih, tokoh aku juga digambarkan sebagai wanita yang tidak punya anak. Jadi, tak ada masalah jikalau tindakan yang saya ambil jikalau menjadi tokoh aku adalah memilih untuk bercerai. Tak hanya itu, ada satu alasan lagi yang membuat saya memilih untuk bercerai jikalau menjadi tokoh aku adalah karena alasan dibaliknya tindakan perselingkuhannya tokoh Akbar. Yang mana ia berselingkuh karena tokoh aku sulit untuk hamil. Kemudian semakin menjadi ketika tokoh aku harus melakukan operasi pengangkatan rahim. Yang artinya tokoh aku nantinya tidak akan bisa punya anak. Jadi teman-teman sudah bisa menduga nih bahwa tokoh Akbar nantinya akan terus-menerus selingkuh karena istrinya tidak akan bisa punya anak.
Nah, yang mana yang bisa membuat tokoh Akbar sendiri itu tidak berselingkuh lagi adalah kehadiran seorang anak dalam pernikahan mereka. Yang artinya itu tidaklah mungkin, karena mengingat tokoh aku takkan benar-benar bisa mempunyai anak kecuali mereka mengangkat seorang anak. Nah, untuk aspek ini, saya itu akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan penulis yang tulis mengenai tindakan yang dilakukan oleh tokoh aku sendiri. Nah, segitu dulu penjelasan saya mengenai video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!